Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Akib. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas individu mata kuliah fisika. Di sini saya akan menerangkan terkait masalah energi. Langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Energi. Pengertian energi: proses perubahan bentuk energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya disebut konversi energi. Alat untuk mengubah energi disebut konvertor energi. Perubahan energi terjadi ketika usaha sedang dilakukan. Misalnya, ketika Anda melakukan usaha dengan mendorong mobil hingga mobil tersebut bergerak maju. Pada proses usaha sedang berlangsung, sebagian energi kimia yang disimpan dalam tubuh Anda diubah menjadi energi mekanik. Di sini Anda berfungsi sebagai pengubah energi atau konvertor energi. Sebagai contoh, gambar 4.8 ini, air merupakan salah sumber energi yang dapat membangkitkan listrik. Listrik merupakan salah satu energi yang banyak digunakan manusia. Pengertian energi. Anda telah mengenal berbagai sumber energi, antara lain energi matahari, energi panas bumi, energi angin, energi air, dan energi nuklir. Sumber utama semua energi adalah energi matahari. Energi listrik merupakan salah satu bentuk energi yang sering digunakan. Dari jaringan listrik PLN di rumah, Anda dapat melakukan berbagai kegiatan, antara lain menyalakan lampu, komputer, menyetrika baju, mendengarkan radio, melihat siaran televisi, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa energi listrik dapat berubah menjadi bentuk energi lain yang Anda butuhkan. Energi listrik diperoleh dari berbagai sumber. Misalnya air terjun atau bendungan atau PLTA, diesel PLTD, panas bumi PLTG, batu bara PLTU, dan nuklir PLTN. Sumber energi fosil minyak bumi, gas alam, batu bara merupakan jenis sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, Anda harus menghemat energi supaya sumber energi yang dimiliki tidak cepat habis. Energi potensial. Energi potensial diartikan sebagai energi yang dimiliki benda karena keadaan atau kedudukan atau posisinya. Misalnya, energi pegas, energi ketapel, energi busur, dan energi air terjun. Energi potensial juga dapat diartikan sebagai energi yang tersimpan dalam suatu benda. Misalnya, energi kimia dan energi listrik. Contoh energi kimia adalah energi minyak bumi dan energi nuklir. Energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukan ketinggian dari benda lain. Secara matematis ditulis sebagai berikut. EP sama dengan massa kali gravitasi kali tinggi. Energi potensial gravitasi tersebut adalah energi potensial benda terhadap bidang acuan yang terletak pada jarak h di bawah benda. Energi potensial gravitasi terhadap bidang acuan lain tentu saja berbeda besarnya. Misalnya, terhadap bidang acuan yang jaraknya H1 di bawah kedudukan benda, maka energi potensial gravitasinya adalah mgh1. Bidang acuan tidak harus berada di bawah kedudukan benda. Dapat saja dipilih bidang acuan yang letaknya di atas kedudukan benda. Dalam hal demikian, energi potensial gravitasi memiliki nilai negatif. Namun, biasanya bidang acuan dipilih bawah kedudukan benda. Contoh gambar 4.9 itu benda memiliki energi potensial karena kedudukannya. Energi potensial, hubungan antara usaha dengan energi potensial gravitasi. Misalnya, sebuah balok bermassa M diikat pada seutas tali dan tali digulung pada suatu katrol licin. Anggap katrol dan tali tak bermassa. Balok mula-mula berada pada ketinggian H1, beberapa saat kemudian balok berada pada ketinggian H2. Perhatikan gambar 4.11. Turunnya balok disebabkan adanya tarikan gaya gravitasi. Besarnya usaha gaya gravitasi sama dengan gaya gravitasi atau M kali G. Dikarenakan dengan perpindahan H1 min H2 secara matematis ditulis sebagai berikut. W atau massa atau usaha sama dengan massa kali gravitasi kali H1 min H2.
dan berikutnya. Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena geraknya. Di SMP Anda sudah mempelajari energi kinetik secara kuantitatif. Sekarang Anda akan mempelajari energi kinetik secara kualitatif, yaitu menurunkan rumus energi kinetik. Secara umum, energi kinetik suatu benda yang memiliki massa m dan bergerak dengan kecepatan f dirumuskan oleh persamaan berikut. Energi kinetik atau EK sama dengan setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Pada persamaan di atas tampak bahwa energi kinetik bersanding dengan massa atau m dan kuadrat kecepatan. Energi potensial gravitasi. Hubungan energi kinetik dengan usaha dijelaskan sebagai berikut. Kemudian, sebuah benda pada posisi 1 bergerak dengan kelajuan V1. Kemudian benda dikenai gaya luar F1, sehingga benda bergerak dipercepat beraturan. Dalam selang waktu T, benda berpindah sejauh X dari posisi 1 ke posisi 2. Pada posisi 2, benda bergerak dengan kelajuan V2. Perhatikan gambar 4.13 ini. Ini hubungan antar usaha dengan energi kinetik. Hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik didefinisikan sebagai penjumlahan antara energi kinetik dan energi potensial. Untuk lebih memahami energi kinetik, perhatikan sebuah bola yang dilempar ke atas. Kecepatan bola yang dilempar ke atas makin lama makin berkurang. Makin tinggi kedudukan bola, energi potensial gravitasi makin besar. Makin kecil kecepatannya, energi kinetik bola makin kecil. Saat mencapai keadaan tertinggi, bola akan diam. Hal ini berat energi potensial gravitasinya maksimum, namun energi kinetiknya minimum, atau V sama dengan 0. Pada waktu bola mulai jatuh, kecepatannya mulai bertambah, energi kinetiknya bertambah, dan tingginya berkurang. Energi potensial gravitasi berkurang. Berdasarkan kejadian di atas, seolah terjadi semacam pertukaran energi antara energi kinetik dan energi potensial gravitasi. Apakah hukum kekekalan energi mekanik berlaku dalam hal ini? Misalkan terdapat suatu benda yang dijatuhkan dari ketinggian HA di atas tanah. Pada ketinggian tersebut, benda memiliki EPA sama dengan M kali G kali HA terhadap tanah dan EK sama dengan 0. Kemudian dalam selang waktu T, benda jatuh sejauh HB atau jarak benda dari tanah HA min HB. Persamaan energi mekanik menjadi seperti berikut. EMA sama dengan EMB, EPA plus EK sama dengan EPB plus EKB, dan seterusnya. Ini rumus yang secara matematisnya. Gaya konservatif. Usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif untuk berpindah antara dua posisi tertentu hanya bergantung pada kedua posisi tersebut dan tidak bergantung pada jalan yang ditempuh. Contoh, gaya konservatif adalah gaya gravitasi dan gaya Pegas. Sekarang Anda akan membahas gaya gravitasi sebagai gaya konservatif. Perhatikan gambar 4.14 ini. Berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi konstan untuk benda yang berpindah dari posisi 1 ke posisi 2 pada gambar tersebut? Sesuai definisi usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi konstan atau W sama dengan massa kali gravitasi untuk benda yang berpindah dari posisi 1 ke posisi 2, maka usaha sebesar selisih dari energi potensial gravitasinya. Contoh secara matematisnya ini W1 min 2 sama dengan W berat kali segitiga X sama dengan segitiga E, dan seterusnya. Secara matematisnya juga di dalam kurung W1 min 2 sama dengan min massa kali gravitasi kali segitiga H sama dengan min M kali gravitasi kali H2 min H1. Dan perhatikan gambar 4.14 ini. Ini usaha yang dilakukan benda untuk pindah posisi ditentukan dari posisi awal dan akhirnya.
Rangkuman dari beberapa penjelasan ini terkait energi. 1. Usaha adalah perkalian antara besaran gaya dengan perpindahan benda. 2. Persamaan usaha yang dilakukan gaya membentuk sudut sembarang adalah W sama dengan F kali S atau jarak cos A. Persamaan usaha oleh berbagai gaya secara serentak adalah W sama dengan N sigma N plus 1 kali F XN tutup kurung kali jarak atau S. Energi potensial dirumuskan EP sama dengan massa kali gravitasi kali ketinggian atau H. Persamaan yang menunjukkan hubungan antara usaha dengan energi potensial gravitasi adalah W sama dengan sekitar EP. 6. Persamaan energi kinetik adalah EK sama dengan setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Persamaan yang menunjukkan hubungan energi kinetik dengan usaha adalah seketika EK sama dengan W atau usaha. Persamaan hukum kekekalan energi adalah EMA sama dengan EMB. Yang terakhir 9, gaya konservatif adalah gaya yang tidak bergantung pada lintasan, tapi ditentukan oleh keadaan awal dan akhir. Terima kasih. Begitulah penjelasan atau presentasi dari saya, M. Akib, terkait energi. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.